Semalam saya ngobrol dengan tetangga rumah di pos ronda. Ya namanya obrolan malam ya, random banget pokoknya. Kalau sudah ngobrol di pos ronda, apapun obrolannya ujung-ujungnya ngobrolin setan. Tapi obrolan semalam ada yang menarik tentang dosa istri ditanggung suami. Hah? Apa iya? Benarkah begitu? Saya jadi penasaran, akhirnya saya searching artikel di mubadalah.id tentang dosa istri ditanggung suami. Ternyata ada dan ditulis oleh kepala suku Mubadalah, yaitu Dr. Fatih Abdul Qadir. Saya bacain ya, ini redaksinya. Aku baru saja menerima postingan dari teman yang sedang gundah. Isinya tentang renungan pagi di sebuah grup WhatsApp. Dalam renungan itu disebutkan bahwa dosa-dosa seorang istri akan sepenuhnya ditanggung oleh suaminya di akhirat nanti. Katanya ketika mempelai laki-laki mengucapkan kalimat iya, saya terima nikahnya atau qabiltu tajwijaha, itu bukan hanya pernyataan akad, tapi juga bentuk penerimaan tanggung jawab secara penuh atas perempuan yang dinikahinya, termasuk dosa-dosanya. Aku jadi berpikir, benarkah seperti itu? Apakah dosa seorang istri benar-benar akan ditanggung suaminya? Dalam renungan itu juga disebutkan bahwa tugas suami adalah untuk terus mengontrol dan memastikan agar istrinya tidak berbuat dosa sepanjang hidupnya. Kalau tidak, maka setiap dosa yang dilakukan oleh istri akan menjadi beban suami di akhirat nanti. Karena itu katanya bahwa seorang istri wajib selalu taat kepada suami, sebagaimana ia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sejauh yang aku pahami, ini kata Dr. Fakih loh ya. Dari dasar-dasar ajaran Islam, pandangan seperti ini jelas keliru. Karena dalam prinsip Islam, setiap amal baik pahala maupun dosa adalah tanggung jawab masing-masing orang yang melakukannya. Tidak bisa ditimpakan kepada siapapun, bahkan kepada pasangannya sendiri. Tentu saja kalau ada orang yang berbuat dosa, apalagi orang yang dekat dengan kita memang punya kewajiban untuk mengingatkan, menasihati, dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Tapi sebatas itu. Hal ini juga berlaku bagi suami kepada istri, dan sebaliknya, istri kepada suami. Kalau setelah diingatkan seseorang tetap memilih berbuat dosa, maka tanggung jawabnya tetap ada pada dirinya sendiri, bukan ditanggung oleh suaminya, bukan pula oleh istrinya. Tidak, sama sekali tidak. Setidaknya ada dua dasar dari Al-Quran yang menegaskan tentang tanggung jawab individu ini. Pertama, dalam surat An-Najm ayat 38 dan 39, Allah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang akan memikul dosa orang lain. Setiap orang hanya akan mendapatkan balasan dari apa yang ia usahakan sendiri. Lalu dalam surat Al-Mudaththir ayat 38 disebutkan bahwa setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya. Dan dalam surat Al-An'am ayat 94, Al-Quran menggambarkan bahwa kebangkitan di akhirat nanti bersifat furoda. Masing-masing manusia akan datang sendiri-sendiri untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya sendiri. Kedua, Al-Quran juga memberi gambaran yang lebih hidup tentang tanggung jawab individual ini. Dalam surat At-Tahrim ayat 10-11 disebutkan kisah dua perempuan yang tidak beriman, padahal keduanya adalah istri para nabi, istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Di akhirat kelak, kedua nabi itu tidak bisa menyelamatkan istri-istrinya mereka. Dosa para istri itu tidak ditanggung oleh suaminya, dan masing-masing harus menanggung akibat perbuatannya sendiri. Sebaliknya, Al-Quran juga menceritakan sosok perempuan beriman yang suaminya justru tidak beriman, yaitu Siti Aisyah, istri Raja Fir'aun di Mesir. Ia dibebaskan dari tanggung jawab perbuatan suaminya karena imannya sendiri yang kuat dan tulus. Dengan demikian, ketaatan istri kepada suami itu sebenarnya tidak bersifat mutlak.
Ia hanya berlaku pada hal-hal yang benar di sisi Allah dan yang membawa kebaikan bagi kehidupan rumah tangga. Begitu juga sebaliknya. Secara resiprokal, mubadalah, suami pun perlu taat dan mendengarkan permintaan istrinya. Selama itu juga hal yang benar di sisi Allah dan baik untuk keluarga mereka. Inilah sebenarnya makna dari keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Keluarga yang dibangun atas dasar saling mendukung dan saling mengingatkan. Bukankah Al-Quran dalam surat Al-Asr menggambarkan orang-orang yang beriman sebagai mereka yang saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran? Itu kira-kira artikel yang ada di mubadalah.id. Sebut saja Mawar, teman tongkrongan yang di pos ronda. Ia mengangguk-angguk setelah saya dengan lantang membacakan artikel tentang dosa istri ditanggung suami. Ikuti terus mubadalah.id, inspirasi keadilan relasi.